Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia dari kelas 910, jabatan saya DOSI sebagai bendahara. Di sini saya akan menyampaikan biodata guru materi LDKS virtual 2020-2021. Nama Pak Haji Muhedi, tempat tanggal lahir Pandeglang 5 April 1970. Mengajar mata pelajaran bahasa Indonesia dan pernah mengikuti organisasi di HIMA. Moto hidup: fokuslah pada tujuanmu. Jika ingin bahagia, terikatlah pada tujuan, bukan pada orang atau benda. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak calon peserta OSIS tahun kepengurusan 2020-2021. Pada kesempatan hari ini Bapak dipercaya memberikan materi yaitu tentang tata cara rapat. Nah, sebelum menyampaikan materi, Bapak akan memperkenalkan diri dulu. Nama Muhaedi, tempat tanggal lahir Pandeglang 5 April 1970. Jabatan Guru Bahasa Indonesia, unit kerja SMP Negeri 10 Kota Tangerang. Selanjutnya kita langsung saja kepada materi, yaitu tentang tata cara rapat. Definisi rapat: yang dimaksud dengan rapat adalah merupakan suatu forum formal suatu organisasi guna membahas masalah tertentu dalam upaya menghasilkan keputusan yang akan menjadi sebuah ketetapan. Keputusan dari rapat ini akan mengikat seluruh elemen organisasi selama belum diadakan perubahan. Adapun istilah-istilah dalam rapat yang mungkin juga kalian pernah mendengar. Pertama itu tentang informasi, kedua pending, ketiga skorsing, 4 libbying, 5 voting, 6 quorum, 7 interupsi, dan terakhir konsideran. Selanjutnya jenis-jenis rapat. Rapat itu ada 2 jenis, yaitu rapat pleno dan rapat komisi. Dalam rapat pleno biasanya ada rapat pleno 1, pleno 2, pleno 3. Kemudian kalau rapat komisi yaitu komisi A, komisi B, komisi C, dan komisi D. Mekanisme rapat. Setiap organisasi mempunyai aturan tersendiri dalam melaksanakan rapat, baik dari segi atrum maupun dari segi teknis pelaksanaannya. Sifat rapat: 1. Rapat tertutup, 2. Rapat terbuka. Aturan rapat. Peserta dalam proses rapat dibagi menjadi 2, yaitu peserta penuh dan peserta peninjau. Peserta penuh adalah pengurus atau anggota penuh dalam suatu organisasi, sedangkan peserta peninjau adalah orang-orang yang diundang atau pihak-pihak yang bukan anggota penuh namun hadir dalam rapat. Kemudian yang kedua yaitu pimpinan rapat. Pimpinan rapat dipilih dari dan oleh peserta permusyawaratan melalui rapat pleno yang dipandu oleh panitia pengarah. Pimpinan rapat adalah pengurus inti atau badan pengurus harian atau BPH yang periodenya akan digantikan sampai batas mereka melaporkan hasil
kinerja program masa kepriodeannya. Kemudian aturan ketuk palu dalam rapat, misalnya 1 kali ketukan, kemudian 2 kali ketukan, 3 kali ketukan, lebih dari 3 kali ketukan. Kemudian contoh kalimat rapat, misalnya kalau kalian mau membuka rapat, contoh dalam kalimatnya, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat kami nyatakan dibuka. Itu bisa ngetok meja, bisa juga ngetok mic ya, 3 kali. Kemudian yang kedua, menutup rapat. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, rapat kami nyatakan ditutup. Itu ngetok meja 3 kali atau mic 3 kali. Nah, kemudian yang ketiga itu mengalihkan pimpinan rapat. Dengan ini pimpinan rapat yang lama saya alihkan kepada pimpinan rapat yang baru. Ketok meja atau ngetok mic lagi. Nah, kemudian menskorsing rapat. Dengan ini kami skorsing rapat selama 15 menit. Nah, dan yang kelima, memberi peringatan kepada peserta rapat atau peserta rapat harap tenang. Nah, anak-anakku sekalian yang Bapak cintai, peserta LDKS tahun kepengurusan 2020-2021. Kemudian interupsi, macam-macam interupsi. 1. Instruksi point of question, atau kemudian B. Interruption point of order, kemudian C. Interruption point of clarification, D. Interruption point of information, dan E. Interupsi dan justification. Kemudian pelaksanaan interupsi atau tata tertib. Tata tertib rapat merupakan hasil kesepakatan seluruh peserta pada saat rapat dengan memperhatikan aturan umum organisasi dan nilai-nilai universal dalam masyarakat. Nah, kemudian sanksi dalam rapat. Peserta yang tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban yang ditentukan dalam tata tertib rapat akan dikenakan sanksi dengan mempertimbangkan saran dan usulan peserta. Kemudian penutup. Nah, dalam mempelajari teknik dan mekanisme rapat, tidaklah cukup kita memahami sampai dalam ruangan ini saja. Oleh karena itu, dalam memahami bentuk dan mekanisme rapat, yang dibutuhkan adalah ketentuan dan kemauan kita dalam mempelajari semua ini. Selanjutnya, kita ke materi itu pembuatan notulen rapat. Dalam rapat itu ada notulis ya. Yang dimaksud dengan notulis adalah seseorang yang menulis notula. Sedangkan notula adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat. Nah, selanjutnya, teknik menyusun notula dan resume rapat atau pengertian notula. Yang dimaksudkan dengan notula di sini adalah catatan singkat mengenai jalannya rapat serta hal yang dibicarakan dan diputuskan. Macam-macam notula. Notula harfiah yaitu laporan atau pencatatan secara kata demi kata dari seluruh pembicaraan dalam rapat tanpa menghilangkan atau menambahkan kata lain. Notula rangkuman yaitu laporan ringkas tentang pembicaraan dalam rapat.
Fungsi notula: 1. Sebagai dokumen dan alat bukti. 2. Sebagai sumber informasi untuk peserta yang tidak hadir. 3. Sebagai pedoman untuk rapat berikutnya. 4. Sebagai alat pengingat untuk peserta rapat. 5. Sebagai dokumen. 6. Sebagai alat untuk rapat semu. Isi notula: 1. Judul notula beserta nama organisasi atau unit organisasi atau yang menyelenggarakan rapat. Hari, tanggal, tempat, dan waktu dimulai dan berakhirnya rapat. Kemudian sifat rapat misalnya rutin, tahunan, luar biasa. Kemudian pimpinan dan notulis rapat. Nama peserta baik peserta yang hadir maupun yang tidak hadir. Kemudian menyempurnakan rapat sebelumnya dan mengesahkan dari pemimpin rapat. Selanjutnya susunan acara rapat. Kemudian ringkasan jalannya rapat. Kemudian hasil rapat. Kemudian hal-hal lain yang ikut dibicarakan rapat. Kemudian catatan khusus, dan yang terakhir nama dan tanda tangan pimpinan dan notulis rapat. Kemudian contoh notula. Rapat pemilihan calon ketua jurusan Sekretaris Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Bandung 2006. Hari Senin, tanggal 24 April 2006, jam 09 sampai 12.30 waktu Indonesia bagian Barat. Tempat ruang serbaguna. Ketua jurusan, sekretaris jurusan, hadir 24 peserta, tidak hadir 4 peserta. Acara pembukaan penjelasan tentang tata cara pemilihan calon ketua jurusan, pemilihan calon ketua jurusan, tanya jawab, dan lain-lain. Kemudian penutup. Siswa-siswi peserta calon LDKS, yang Bapak hormati. Kemudian risalah pembicaraan. Acara ke-1 jam 9 rapat dibuka oleh sekretaris jurusan. Kemudian sekretaris membacakan peserta yang hadir dan tidak hadir. Sekretaris membacakan jadwal pemilihan ketua jurusan. Kemudian acara yang kedua, penjelasan dari ketua jurusan, syarat-syarat calon ketua jurusan, prosedur pencalonan, prosedur pertimbangan, prosedur penetapan, dan pemilihan. Acara ketiga, pemilihan calon ketua jurusan. Berdasarkan SK Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen nomor 24 /4 /06 pasal 4 terdapat 3 orang dosen yang dicalonkan, yaitu 1. Dr. Anda Hana Hasana, kemudian Dr. Anda Nina Karmil, dan Dr. Anda Sepujo Hartanto. A. Dr. Anda Hana Hasana tidak bersedia dicalonkan. B. Dr. Anda Nina Karmila dan Dr. Anda Sepujo Hartono bersedia dicalonkan. Acara keempat, tanya jawab dan lain-lain. Dr. Anda Nina Karmila, prosedur pertimbangan dan penetapan ketua jurusan. Dr. Anda Sepujo Hartono menanyakan kemungkinan di masa mendatang. Acara kelima, penutup. Tepat pada jam 12.30 WIB, rapat ditutup oleh ketua jurusan dengan ucapan terima kasih. Mengetahui dan mengesahkan Bandung 24 April 2006, Ketua Sekretaris Dr. Anes Yudi Ferry, Dr. Anda Suhadna. Mungkin itu saja materi yang Bapak sampaikan tentang
tata cara rapat, dan pembuatan notulen rapat. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila dalam menyampaikan materi ini ada kesalahan, Bapak mohon dimaafkan. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.